Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Ahmad Miftahul Hilmi, NIM 25172458, mahasiswa program pendidikan profesi guru di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di MTS Asy-Syafriyah tanggal 2 bulan Februari 2026 pada kelas 8 mata pelajaran SKI dengan judul Masa Pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang tercinta, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana ininya ketua kelasnya? Nah, silakan. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Akan menyanyikan lagu nasional. Bikin dulu ya. Saya semangat. Kita mulai. Tepuk SKI. Berarti istilah. Atas. Bisa. Atas. Bisa. Atas. Bisa. Luar biasa. Kita mulai dulu ya. Katakan hadir kalau hadir, katakan tidak hadir kalau temannya sakit. Tapi di sini hadir semua? Hadir. Yaudah, Bapak absen dulu ya, satu-satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rita, Hadir. Alia, Hadir. Arum, Hadir. Diana, Hadir. Desri Rianti. Hadir. Ya, anak-anak. Kemarin kita itu pelajaran apa? Umar Umar bin paham kan kemarin? Berarti kalau Umar bin Khattab sekarang Utsman bin Affan. Affan. Utsman bin Affan. Nah, Bapak lihat kesediaan dulu ya. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah yang nomor 3. Beliau ini berbeda daripada Umar. Karena kenapa? Umar ini, kalau Umar ini tegas, kalau Utsman ini orangnya lemah lembut, baik hati, persis kayak Bapak. Kira-kira dikit lah kayak gitu ya.
Kalau Umar itu galak, tapi kalau Utsman itu lembut, baik hati. Bahkan di kitab Risalatul Sahabat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Waqqas, bahwasanya Umar kalau ada problematik ininya apa tuh umat atau jamaahnya, dia nangis. Bahkan kalau ada jamaah atau ininya apa tuh masyarakatnya yang kena musibah tuh, dia itu langsung nangis bercucur air mata. Ketika Umar meninggal, Umar wasiat bahwasannya penggantiku adalah Utsman, karena Utsman itu adalah sahabat yang lebih baik atau Ali. Nah, disitulah ketika Umar menunjuk Utsman dalam wasiatnya itu, Utsman itu menangis. Wah, menangis kenapa? Karena nggak mau berat untuk jadi khalifah itu. Kok berat? Tanggung jawabnya satu saja, masyarakat yang tidak tercukupi atau terzolimi dengan tidak sengaja, maka itu akan menjadi dosa amal jari. Tetapi Utsman dengan lapang dada, oke lah kalau begitu. Baik. Nah, ya, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu adalah menjelaskan masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu mengidentifikasi konflik dan menyusun solusi berbasis cinta, meneladani akhlak Utsman, gitu ya. Nah, masa pemerintahan Utsman bin Affan, Bapak akan jelaskan. Beliau ini 12 tahun berkuasa. Iya, 12 tahun. Dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Itu kalian sudah lahir belum? belum. Lagi Bapak, gitu ya. Itu dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama, masa stabilitas dan kemakmuran. Di tahun-tahun awal dan juga ada pas akhir-akhirnya itu adalah masa konflik internal. Konflik internal. Menjelang akhir masa pemerintahannya ada munculnya gelombang fitnah. Fitnahnya di sini adalah provokasi dari Abdullah bin Sabah. Karena bahwasanya Utsman itu nepotisme. Karena apa? Pemerintahannya itu diisi oleh saudara-saudaranya atau kaum dari Bani Umayyah. Tidak ada dari kaum Bani Hasyim, tidak ada dari kaum apa lagi? Tidak ada dari kaum dari Quraisy dan sebagaimana. Itu hanya diisi oleh keluarganya. Kok bisa begitu? Padahal mah itu salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Salah pahamnya Utsman ini beliau sudah menawari kepada siapa? Kepada Bani Hasyim dan juga dari orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab yang lainnya. Pada tidak mau. Akhirnya yang mumpuni yaitu dari Bani Umayyah, masih keluarga dari Bani seperti itu ya. Tapi ada yang tidak senang. Wah, ini provokasi. Siapa provokasi tersebut? Adalah Abdullah bin Sabah. Wah, dia itu nggak benar ini pemerintahnya. Begini. Kosong nyari bunyi. Tetapi karena itu bakal menjadi sesuatu yang sangat menjadikan konflik dan fitnah. Solusi berbasis cintanya menahan diri dari kekerasan, mengutamakan dialog, sabar dan ikhlas. Kalian jangan terpancing kalau ada fitnah. Misalkan ya si Anu ngomongin si Anu, itu jangan terpancing, belum tentu. Atau ada teman yang menjelek-jelekin, ya sudah, biarin aja, jangan terpancing.
Cari itu solusinya berbasis kita. Ya. Menelanannya akhlak Utsman. Utsman itu dermawan, sabar, lembut kayak bapak. Terus menjaga persatuan umat, integrasi konsistensi, komitmennya terhadap Al-Quran, ajarannya ditujukan istilah kualifikasi Quran atau menulis pembukaan Quran. Kenapa kok dia menulis pembukaan Quran? Nanti bapak bahas. Oke, selanjutnya kita lihat profil Utsman. Profil Utsman, satu, beliau itu pemalu. Beliau pemalu, terus dermawan. Dermawannya bagaimana, nak? Dermawannya itu bukannya seperti sederhananya ngasih duit, tidak. Lebih dari itu. Mewakafkan sumur, mewakafkan tanah, dan juga sering membantu fakir miskin. Orangnya dermawan, baik, nggak pelit. Ya kalau kerja, kata orang Sundanya begitu ya. Terus Zul Nur Ain, karena disebut Zul Nur Ain atau kenapa disebut Zul Nur Ain? Pemilik dua cahaya. Kok disebut pemilik dua cahaya? Karena beliau itu menikahi dua putri Nabi Muhammad. Pertama Ruqayyah dan Sabika Ruqayyah lembut dan cinta Al-Quran. Di sini cinta Al-Quran tidak? Cinta Al-Quran tidak? Sudah hafal Quran? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, prestasi beliau pembukuan mushaf atau merangkum Al-Quran. Lalu perluasan wilayah Islam, pembangunan infrastruktur. Baik, Bapak akan membahas. Pembukaan mushaf. Pembukaan mushaf ini beliau itu menuliskan teks. Teksnya itu apa? Teks Al-Quran dalam kitab Risalah Sahabat yang ditulis Syekh Abdullah bin Wahid. Bapak akan meragakannya dengan bahasa dinasti Gen atau Gen Alpha aja. Jadi begini, ketika itu Utsman mengumpulkan para sahabat. Kata Utsman apa? Brother. Oke, bahasanya brother ya. Brother, apa? Kita tulis aja yuk Quran. Oh, ada sahabat yang marah. Itu menyalahi dari Rasulullah. Rasulullah tidak memerintahkan itu bid'ah. Bukan itu, brother. Kenapa ya, Bang? Kita pikir, semakin nafas zamannya itu berbeda. Orang yang menghafal Quran itu semakin zamannya berbeda, beda lagi tantangannya, apalagi tidak di teks. Nah, anak-anak, bahwasanya Utsman ini khawatir. Khawatirnya apa? Kalau Quran itu tidak dibukukan, hanya dihafal dan sebagaimananya, itu bisa berakibat apa? Pada nafas zamannya berlanjutan, itu akan hilang hafalannya atau sulit untuk menghafal. Akhirnya sahabat yang lain ya juga ya poli banyakannya setuju. Akhirnya mushaf itu dibukukan, akhirnya dinamakan Mushaf Utsman. Perluasan wilayah Islam. Wilayah Islam, Utsman melanjutkan kebijakan ekspansi yang dimulai oleh pendahulunya Umar bin Khattab pada masa wilayah Khalifah Islam, meluas ke barat, mencakup Afrika Utara, Tunisia, Libya, lalu mencakup sebagian wilayah Armenia dan Azerbaijan. Lalu di timurnya meluas hingga mencapai wilayah perbatasan India modern dan wilayah di Asia. Lalu beliau itu pembangun infrastruktur. Infrastruktur apa saja? Secara inovasinya pembentukan angkatan laut. Lalu apa lagi? Pembangunan fisik. Nah, angkatan laut Islam
Ini adalah langkah strategis besar yang memungkinkan penaklukan wilayah maritim seperti Siprus dan memperkuat pertahanan pesisir dari serangan Bizantium. Lalu pembangunan fisik, dia memerintahkan pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur termasuk perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan waduk dan jalan untuk memudahkan perdagangan dan mobilitas. Konflik, tuduhan nepotisme. Apa yang kalian pahami mengenai nepotisme? Nepotisme ini contoh ya. Misalkan kalian punya saudara atau kalian punya perusahaan. Punya perusahaan itu isinya saudara kalian semua. Itu disebut nepotisme. Atau kalian punya kenalan, masukin saudara lah ke situ. Itu disebut nepotisme. Nah, nepotisme ini Utsman itu dituduh. Kenapa dituduh? Bahwasannya yang ada di pemerintahan khalifah atau pemerintahan ini Utsman itu banyaknya saudaranya dari Bani Umayyah. Lalu diprovokasi oleh siapa? Abdullah bin Saba. Provokasi fitnah, pemberontakan, terus wafat lahir. Nah, ketika diprovokasi, ini singkat aja. Itu banyak pemberontakan, tidak senang. Tidak senangnya bagaimana? Tidak senangnya banyak yang datang ke rumah Utsman bin Affan dari Kufah, Basra dan juga Mesir. Utsman, keluar kamu. Utsman ternyata lagi baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman. Akhirnya apa? Didobrak pintunya. Setelah didobrak pintunya, kamu dasar raja yang zalim dan sebagaimananya. Disabet. Pakai apa? Pakai pedang Arab itu panjang ya. Utsman langsung begini. Tangis ininya putus, kena ininya. Wah, parah. Sebelum beliau meninggal, apa yang beliau katakan? Wallahi, tangan ini adalah tangan yang membukukan Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatlah Sayyidina Utsman. Akhirnya beliau wafat sahih. Anak-anak, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta. Satu. Oke, silakan. Kalian nanti lihat di sini videonya. Assalamualaikum sahabat Anur TV. Hari ini kita akan menelusuri kisah hidup salah satu khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Islam, Utsman bin Affan. Dari awal masa kepemimpinan, prestasinya yang luar biasa, hingga akhir hidupnya yang penuh ujian dan tragedi. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan seorang pemimpin yang dikenal dermawan, adil, dan taat beribadah. Mari kita mulai ceritanya. Awal masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam menghadapi masa transisi yang sangat krusial. Pemimpin baru haruslah seseorang yang mampu menjaga kesatuan umat, melanjutkan kebijakan khalifah sebelumnya, dan memiliki integritas serta keteguhan iman yang tinggi. Dari sinilah nama Utsman bin Affan muncul sebagai calon yang layak. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sederhana, dermawan, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah salah satu sahabat yang kaya raya, namun kekayaannya selalu digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ia terkenal karena sumbangan besar yang pernah diberikan saat perang Tabuk, di mana ia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk kepentingan pasukan Muslim. Sikapnya yang murah hati ini menjadikannya sosok yang dihormati oleh sahabat lainnya. Pemilihan Utsman sebagai khalifah ketiga tidaklah mudah. Sesuai wasiat Umar, penentuan khalifah baru dilakukan melalui baiat oleh 6 orang sahabat terkemuka yang dikenal sebagai Dewan Pemilihan Khalifah.
Mereka terdiri dari para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan memiliki reputasi tinggi dalam menegakkan keadilan. Proses ini berlangsung dengan penuh pertimbangan, menimbang kemampuan kepemimpinan, ketakwaan, serta kemampuan menjaga persatuan umat. Akhirnya, keputusan diambil bahwa Utsman bin Affan adalah pilihan yang tepat. Pada awal masa kepemimpinannya, Utsman langsung menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak wilayah yang baru saja ditaklukkan mulai menuntut perhatian, sementara beberapa daerah muncul masalah administrasi dan ketidakpuasan masyarakat. Di sisi lain, umat Islam kini berada pada posisi yang lebih luas dan kompleks dibandingkan zaman Abu Bakar atau Umar, sehingga kebutuhan akan kepemimpinan yang bijaksana dan penuh kesabaran sangatlah besar. Utsman memulai pemerintahannya dengan penuh ketenangan dan diplomasi. Ia dikenal mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, selalu mendengarkan nasihat sahabat yang lebih tua, dan menekankan keadilan dalam setiap kebijakan. Salah satu langkah awal yang menonjol adalah menjaga kestabilan ekonomi umat, memastikan distribusi zakat dan bantuan sosial berjalan lancar, serta memperkuat struktur pemerintahan yang sudah ada. Selain itu, Utsman juga menyadari pentingnya menjaga persatuan umat. Ia berusaha meredam konflik internal yang mulai muncul akibat perbedaan kepentingan politik di beberapa wilayah. Dengan pendekatan yang lembut namun tegas, Utsman berusaha memastikan bahwa umat Islam tetap bersatu dan fokus pada tujuan utama mereka, menegakkan Islam di setiap lini kehidupan. Awal masa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah periode yang menuntut kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Ia tidak hanya diterima karena keturunannya atau kedekatannya dengan Nabi, tetapi juga karena kualitas kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang terhadap umat. Dari sinilah fondasi masa kepemimpinan Utsman mulai terbentuk, yang akan membawa dampak besar bagi sejarah Islam selanjutnya. Setelah resmi menjadi khalifah, Utsman bin Affan menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah Islam yang kini semakin luas. Dari Persia hingga Mesir, dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara, umat Islam berada pada titik puncak ekspansi. Namun hal ini juga membawa berbagai masalah administrasi, ekonomi, dan sosial yang harus segera diatasi. Utsman menyadari bahwa keberhasilan pemerintahannya sangat bergantung pada kemampuan mengatur negara dengan adil, efisien, dan transparan. Salah satu prestasi paling terkenal Utsman adalah penyatuan mushaf Al-Quran. Di masa pemerintahan sebelumnya, perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul karena wilayah Islam yang semakin luas. Utsman memutuskan untuk membentuk satu mushaf resmi agar umat Islam memiliki pedoman tunggal dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ia mengutus beberapa sahabat ahli qiraat untuk menyalin mushaf dan mengirimkannya ke seluruh provinsi Islam. Keputusan ini tidak hanya menjaga keaslian Al-Quran, tetapi juga memperkuat persatuan umat. Di bidang ekonomi, Utsman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia menerapkan kebijakan yang memastikan kesejahteraan rakyat, mengawasi distribusi zakat dan bantuan sosial, serta menata sistem administrasi keuangan negara agar lebih rapi. Selain itu, Utsman memanfaatkan kekayaannya sendiri untuk mendukung kepentingan umat. Banyak pembangunan masjid, jalan, dan fasilitas publik yang didanai langsung oleh dirinya. Contohnya, pembangunan masjid-masjid di wilayah yang baru ditaklukkan, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat administrasi masyarakat. Dalam urusan administrasi negara, Utsman menekankan pentingnya kepemimpinan yang kompeten di setiap provinsi. Ia menunjuk gubernur-gubernur yang dianggap mampu dan memiliki integritas, meski beberapa keputusan kontroversial muncul karena adanya nepotisme. Namun, langkah ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah pusat tetap kuat dan pemerintahan daerah berjalan tertib. Ia berusaha mengurangi penyimpangan dan memastikan hukum diterapkan secara adil, termasuk terhadap pejabat tinggi. Selain itu, Utsman juga memperhatikan aspek diplomasi dan keamanan. Ia mengirim pasukan dan utusan untuk menjaga perdamaian di wilayah yang baru ditaklukkan, memastikan tidak ada konflik yang merugikan rakyat, serta menjaga agar kerajaan Islam tetap dihormati oleh negara tetangga. Strategi ini membantu memperkuat stabilitas politik dan ekonomi negara, sehingga umat Islam dapat fokus pada pembangunan dan dakwah. Pemerintahan Utsman bin Affan menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pelayanan kepada umat. Ia mengajarkan pentingnya keseimbangan antara adil, bijaksana,
dan penuh kasih sayang. Melalui kebijakan-kebijakan ini, Utsman meninggalkan jejak sejarah yang mendalam, di mana kepemimpinannya dikenal karena prestasi konkret yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara luas. Meskipun masa kepemimpinan Utsman bin Affan penuh prestasi, tidak bisa dipungkiri bahwa periode ini juga dipenuhi tantangan dan konflik internal yang kompleks. Utsman harus menghadapi situasi di mana kekuasaan yang luas mulai memunculkan kritik, ketidakpuasan, dan perbedaan kepentingan di berbagai wilayah Islam. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kritik terhadap kebijakan administrasi dan penunjukan pejabat. Beberapa sahabat dan rakyat menilai Utsman terlalu memihak keluarga dan kerabatnya, terutama dalam menunjukkan gubernur di provinsi-provinsi penting. Hal ini memicu tuduhan nepotisme. Misalnya, beberapa gubernur yang ditunjuk dari kalangan keluarga Utsman dianggap tidak selalu kompeten, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pejabat lokal. Selain itu, terjadi ketegangan di beberapa wilayah akibat ketidakpuasan ekonomi dan ketidakadilan distribusi zakat. Beberapa kelompok merasa bahwa pengelolaan sumber daya tidak merata, sehingga muncul protes dan ketegangan sosial. Jadi dalam kisah Utsman bin Affan ini bisa kita simpulkan, beliau itu adalah orang yang baik. Terus beliau itu orang yang apa? Sabar. Lalu dan hayati dan dermawan. Terus beliau ini bahwasannya pemimpin itu tidak harus langsung apa? Tidak harus mengenai tentang kekuasaan, tetapi dengan kebersamaan antara umat. Itulah Utsman bin Affan. Sudah selesai ini ya? sudah. Oke. Dari kelompok pertama siap? Ya. Untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prestasi Utsman bin Affan, solusi menjaga persatuan berdasarkan KBC, dan contoh penerapan di sekolah. Lalu contoh untuk diterapkannya di sekolah apa? Contoh penerapan di sekolah tidak menyebarkan rumor informasi sebelum menyampaikan dan menjadi penengah saat teman berdiskusi. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kelompok 2 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah atau sumber konflik, solusi menjaga persatuan berdasarkan KBC, dan contoh penerapan di sekolah. Ya. Masalah atau sumber konflik, beredarnya berita bohong terkait pejabat dari Bani Umayyah, manipulasi opini masyarakat oleh provokator, kelompok pemberontak memanfaatkan keresahan publik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Utsman bin Affan. Poin kajiannya tentang fitnah, solusi menjaga persatuan, contoh penerapan di sekolah. Tentang fitnah, itunya Ya, bentar, suaranya. dampak fitnah, tentunya rasa cinta dan kepercayaan antar sesama, kematian, konflik, fisik antar kelompok, pemimpin sulit menjalankan amanah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah presentasi. Oke, kesimpulannya adalah kita jangan mendekati konflik atau jangan terhasut oleh fitnah. Alhamdulillah, mungkin sekian saja pelajaran Bapak. Untuk itu, sebelum pelajaran selesai, alangkah indahnya kita berdoa penutupan pelajaran. Bapak, silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Amin. Semangat.